Selamat siang, Pak Leri. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini, Pak? Puji Tuhan ya, Pak. Walaupun keadaan Bapak kurang sehat, tapi Bapak masih semangat untuk menjalankan tugas kerja di sepanjang hari. Pak, hari ini kan Bapak akan melakukan proses coaching, benar Pak? Tapi sebelumnya saya mau minta izin nih Pak, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sebelum kita melakukan coaching. Boleh Pak? Oke Pak, jadi pada saat coaching nanti antara coach dan juga coachee, saya akan mengamati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah tersedia. Nanti coaching seperti apakah, sudah sesuai dengan alur siksa atau belum, kemudian Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang nantinya akan coach sampaikan. Dan sebentar juga saya akan mendengarkan jawaban atau respon dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti Bapak sampaikan kepada coachee. Dan jangan lupa juga ya Pak, disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Oke, untuk pertanyaan pertama, dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Hari ini kompetensi yang saya kembangkan pada proses coaching ini yaitu hadiran penuh atau presence yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang terakhir, kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya semuanya ini sudah. Oke, baik. Jadi dari proses coaching ini Bapak akan mengembangkan 3 kompetensi. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah Bapak sebutkan tadi, kompetensi apa yang spesifik yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching? Jadi, proses coaching pada hari ini saya akan menganalisis coaching. Ya, yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya ya termasuk tadi kepada coaching. Oke, baik Pak, luar biasa. Jadi dalam proses coaching nanti ada 2 kompetensi yang spesifik yang akan Bapak kembangkan ya. Nah, kira-kira dari 2 kompetensi yang akan dikembangkan ini, indikator tercapaiannya apa? Nah, ini lagi saya mendengarkan dan jawaban ini dari indikator tercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching hari ini, yaitu saya ingin coaching bisa menemukan langkah-langkah untuk dia dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Intinya itu, coaching tersebut dia dapat menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Langkah-langkah atau solusi ya, begitu kan? Oke. Jadi untuk pencapaian proses coaching hari ini, di mana coaching sudah bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oh, terima kasih Pak. Dan ini merupakan pertanyaan awal. Nanti sebentar setelah proses coaching selesai, saya juga akan bertanya-tanya kembali ke Bapak. Oke Pak, terima kasih saat ini untuk waktunya. Selamat siang Pak Lari. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya Pak? Iya, ini udah ada yang dari Bidang Padilan saat ini udah bisa bicara Indonesia, udah jelas kedengaran. Ya, puji Tuhan ya Pak. Bapak sehat. Saya juga sementara ini sakit sebenarnya Pak. Berapa hari suara enggak
keluar, hilang suara saya Pak. Jadi kebutuhan bisa bertemu dengan Pak Ledi. Kita berdua harus semangat walaupun sakit. Semangat. Ya. Mohon maaf nih Pak sebelumnya saya mengganggu waktunya Bapak Ledi. Jadi saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Pak Ledi. Jadi ada waktu kan Pak? Iya Bu, tidak apa-apa. Lantai sudah tinggi. Kalau dulu bisa cecah. Iya, bisa cecah. Kira-kira ada apa yang mau dibicarakan? Ya jadi begini Pak, saya ingin sedikit sharing dengan Pak Ledi tentang masalah yang saya hadapi saat ini di sekolah saya. Saya. Iya betul Pak. Kira-kira kan Ibu lagi ada masalah ini. Iya. Sudah kita berbincang pada saat ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan ini? Kita berdua pada saat ini, apa yang Ibu harap? Jadi lewat perbincangan kita saat ini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saat ini saya menghadapi Pak. Jadi begini. Oke. Kira-kira masalah apa yang Ibu sedang hadapi saat ini? Mungkin ya ceritakan saja Bu. Siapa tahu saya bisa mendengarkan. Ya, katakan saya pendengar yang baik. Terima kasih Pak Ledi. Jadi begini Pak, saya kan sekarang jadi mengajarnya di kelas 4 ya. Jadi ada siswa saya Pak yang jahilnya minta ampun. Jadi suka sekali mengganggu temannya ketika temannya sedang tidak mengerjakan tugas atau dalam proses pembelajaran. Anak ini sering sekali mengganggu teman sekelasnya sehingga karena keseringan dia mengganggu kadang membuat pertengkaran dengan sama teman kelasnya. Jadi begitu. Ini sih kasus saya pernah di sekolah. Sayangnya Bu, mirip-mirip tapi mungkin beda. Mungkin beda-beda penyelesaiannya Bu. Tapi ya kayaknya saya pernah kasus itu. Iya Bu. Apakah dengan kasus ini Ibu sudah tahu atau Ibu mencari tahu penyebab sehingga ini anak-anak atau siswa ini berperilaku seperti ini? Iya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran saya sering mengamati kenapa sampai anak ini berperilaku yang tidak baik Pak. Jadi yang saya lihat Pak dari hasil pengamatan, anak ini sepertinya membutuhkan perhatian yang lebih Pak. Jadi dengan demikian dia mencari perhatiannya dengan cara berperilaku yang tidak baik atau suka mengganggu teman sekelasnya Pak. Jadi saya agak kewalahan karena anak SD kan Pak ya, satu ditegur, satu buat berperilaku yang tidak baik lagi. Jadi saya agak kewalahan gitu. Oh, jadi artinya begini ya Bu. Jadi kayaknya, bukan kayak. Jadi memang anak-anak sepertinya ingin mendapatkan perhatian dari Ibu. Jadinya apa ya? Kalau yang caper. Iya, oh ya betul. Oke. Kalau saya lihat dari yang Ibu sudah ceritakan ya, dan perbincangan kita ini, nanti Ibu kira-kira ada tindakan apa yang Ibu akan lakukan selanjutnya? Seperti yang sudah saya katakan tadi Bapak, dari hasil pengamatan saya, rencananya saya terlebih dulu akan mengadakan pendekatan dengan siswa yang berperilaku tidak baik dengan mengikuti segitiga restitusi. Jadi langkah awal yang saya akan lakukan itu melakukan pendekatan dengan siswa yang berperilaku yang tidak baik dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang seperti misalnya saling menghargai, saling menghormati kepada anak-anak. Jadi memberi mereka pemahaman sehingga menjadi pembiasaan buat anak-anak nanti di kelas. Dan selanjutnya Pak, saya rencananya juga akan melakukan kolaborasi atau komunikasi baik dengan orang tua siswa atau wali murid supaya
kami nanti bisa bekerja sama untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk berperilaku yang lebih baik lagi, Pak. Jadi begitu. Iya. Jadi kalau saya lihat ini ibu mau melakukan yang pertama pendekatan Iya, betul. ibu, kemudian yang kedua ibu akan membangun komunikasi yang baik dengan orang tua murid. Iya, betul. Jadi, secara pribadi, saya ini adalah satu langkah yang ibu ambil yang sangat bagus sekali. Jadi pendekatan baru berkomunikasi. Ini langkah yang sangat bagus untuk buat. Jadi saya mendukung Bu, ini berikan semangat kepada ibu. Saya Bu, semangat ya. Selanjutnya Bu, kan ibu mau melakukan ini. Kira-kira apa komitmen ibu untuk berkomitmen untuk supaya yang saya akan lakukan ini berhasil? Kita harus berkomitmen. Jadi komitmen saya supaya tindakan saya, rencana saya ini boleh berjalan dengan lancar. Nanti saya akan melakukan rencana ini secara terus-menerus, konsisten, supaya kedepannya anak-anak saya boleh mendapatkan perubahan atau boleh berperilaku yang lebih baik lagi dari apa yang sudah saya ceritakan pada Pak dari tadi. Ini langkah-langkah yang sangat luar biasa. Terus terang, karena semua itu kita cuma butuh konsisten. Ya. Ibu sudah mau konsisten menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak didik ya, supaya mereka kan dapat berperilaku dengan baik. Jadi Bu, ini suatu langkah yang sangat bagus, langkah yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Levi. Oke Bu, kira-kira ya perasaan ibu ya, ini perasaan ibu setelah kita berdua selesai atau sudah ada perbincangan, kira-kira perasaan ibu tentang perbincangan kita ini gimana? Jadi setelah saya berbincang dengan Pak Leri, saya merasa lega karena saya juga sudah terbantu dan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, dan saya berharap ke depannya saya bisa membuat anak-anak saya lebih berperilaku lagi yang lebih baik lagi dan tidak semangat ketika mereka ada hadapi pembelajaran belajar. Saya senang sekali bisa berbagi cerita dengan Pak Leri, dan terima kasih sekali Pak Leri sudah mau mendengarkan keluhan saya dan membantu saya dalam saya menemukan solusi atas permasalahan saya saat ini. Ya, saya juga Bu, di perbincangan dengan ibu ini saya merasakan juga saya bisa berbincang dengan ibu ya, saya bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Doa saya Bu, ya, doa saya semoga ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Semoga rencana ini Bu secara konsisten dapat berjalan lancar, dan kalau seperti tadi tetap semangat mendidik anak, semangat untuk tujuan anak tercapai. Mereka belajar pembelajaran yang semangat Bu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Leri. Ada lagi yang mau dibicarakan atau? Sudah cukup. Nanti depannya kalau ada hal-hal lagi yang ingin saya ceritakan lagi dengan Pak Leri, saya harap Pak Leri juga bersedia mendengarkan. Oke, sama-sama Bu, senang juga membantu bisa mendengarkan isinya dari Ibu, tapi senang bisa mendengarkan isi akan jadi pengalaman buat saya. Kalau ada waktu, ada permasalahan apa Bu, saya siap. Mungkin saya juga nanti ke depan akan seperti itu. Kalau ada permasalahan saya akan berbincang. Ya, kita saling sharing ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, Pak. saya mau ke kelas dulu ya Bu. Pak, bagaimana proses coachingnya tadi? Apakah proses coachingnya tadi dengan coaching berjalan dengan lancar, Pak? Wah, jadi dengan proses kami tadi ini antara coaching dan coaching itu berjalan sangat lancar, mulus ya. Nah, Pak, tadi kan sudah ada proses coaching Bapak dengan coaching. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Pak. Boleh. Yang pertama, Pak, apa saja yang Bapak dapatkan, Pak Leri dapatkan pada saat coaching terkait dengan ketercapaian indikator yang diinginkan? Oke. Selama proses coaching tadi,
saya sudah coba melakukan alur tirta. Yang pertama dengan menanyakan tujuan, identifikasi yang salah, ya, saya selanjutnya dengan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari Koci untuk dia dapat menemukan solusi dari masalahnya. Ya. Baik, Pak. Bapak, di sini saya memberikan apresiasi karena sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi, Pak, di sini ada beberapa catatan yang saya berhasil catat tadi dan saya akan menyampaikan. Yang pertama, Bapak sudah berhasil menyampaikan atau menanyakan tujuan kepada coach. Bapak juga sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang coach sampaikan. Kemudian Bapak juga sudah bisa mengarahkan coach untuk mencari rencana atau tindakan atau langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh coach, dan juga Bapak sudah menemukan rasa tanggung jawab agar rencana aksi yang coach sampaikan tadi boleh terlaksana sesuai dengan yang akan dilakukannya nanti dan berjalan dengan baik. Saya juga lihat tadi dan saya mencatat Bapak juga sudah fokus terhadap coaching, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan pertanyaan-pertanyaan itu sudah sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Nah, pertanyaan berikut ya Pak. Setelah melakukan proses coaching, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi dari proses coaching yang Bapak sudah lakukan tadi? Ya, betul. Jadi setelah melakukan proses ini Bu, ada satu yang ingin saya kembangkan, yaitu yang saya kembangkan lebih dalam lagi, yaitu saya ingin mendalami, menggali lebih dalam lagi akan alur proses kita tersebut. Karena tujuannya supaya ke depannya Bu, saya mungkin bisa melakukan proses coaching menggali supaya proses coaching selanjutnya akan berjalan. Oke, sangat luar biasa ya Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak sudah melakukan sesi tanya jawab mulai dari observasi sampai observasi, dan pas observasi ini sudah berjalan dengan baik. Bapak juga sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Pak sampai di sini. Terima kasih dan selamat siang. Oke, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Lori. Luar biasa, ini Tuhan sehat Pak Lori. Iya, betul sekali. Istirahat matahari hari ini. Iya, kalau Jadi, Ibu, pada saat coaching ini, tentang coach dan juga coaching, akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan buku nilai kemudian dari coaching seperti apakah dia sudah sesuai dengan kita atau belum. Kemudian ibu sudah memberikan jawaban yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kunci, dan juga nanti saya atau kita akan mendengarkan jawaban atau respons dari kunci. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang saya sampaikan? Dan supaya Bu harus disesuaikan juga dengan kunci. Nah, itu kemudian proses strategi ada dan memaksimalkan yang boleh sekali Pak Lori. nah itu yang pertama Bu,
saya tanya khususnya kompetensi apa yang dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu yang pertama desain atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Jadi itu Pak yang. Oke. Ini kalau saya lihat di sini saya catat ya. Nanti ada 3 kompetensi itu yang ingin kembangkan. Benar? Oke. Kira-kira bukan ketiga dari ketiga yang mana yang lebih spesifik yang kita kembangkan? Kalau saya yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini Pak, yang pertama mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oke, Bu. Catat ya. Jadi ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan. Pertama, mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya, bobot pada coaching. Iya. Nah, indikator pencapaiannya apa? Jadi indikator pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching hari ini yaitu saya ingin coaching bisa menemukan atau mendapatkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi seperti itu. Oke. Jadi saya dapat itu. Jadi pencapaian yang didapat ketika coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan. Jadi itu yang ingin dikembangkan. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Pertanyaan saya sudah habis dulu. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nanti silakan Ibu melakukan proses coaching sebaik-baiknya, ya. Dan setelah proses coaching selesai, Ya, aku ada sekali. selamat ya. Ya, terima kasih Mbak Res. Selamat siang Ibu Livia. Siang. Bu, saya mau minta izin nih kalau sebentar untuk menceritakan pernyataan yang Bu kita. Bolehkah saya minta waktunya Bu? Oke, boleh Bu. Kebetulan pekerjaan saya juga sudah selesai, jadi saya banyak waktu luang untuk mendengarkan cerita Ibu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Dan lagi maaf ya Bu sudah mengganggu kerjaan Ibu mungkin hari ini. Ya, tidak apa-apa Bu, santai saja. Ada apanya Ibu In? Kelihatannya Ibu In sedih sekali dari wajahnya. Apakah ada masalah atau apa Bu? Iya Bu, begini. Akhir-akhir ini saya merasakan luka. Dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami. Baiklah Bu Iin, semoga saya bisa membantu ya Ibu Iin dalam menemukan solusi atas permasalahan dari Ibu Iin saat ini. Nah, lewat perbincangan kita ya Bu ya. Nah Ibu Iin, coba ceritakan detailnya masalah Ibu juga membuat Ibu resah apa ya? Begini Bu Liz, kemarin saya dipanggil oleh kepala sekolah dan kepala sekolah menegur saya karena ketidakdisiplinan saya selama ini Bu. Jadi ketidakdisiplinan seperti apa nih Bu Iin sehingga Ibu Iin dapat teguran dari kepala sekolah? Coba Ibu jelaskan kepada saya. Begini Bu, kemarin kan saya dipanggil ke ruangan beliau, dipanggil di ruangan kepala sekolah, lalu beliau menegur saya karena akhir-akhir ini saya sering terlambat. Padahal menurut saya Bu, saya kalau datang terlambat, saya izin dulu lewat WA dan saya sampaikan kepada kepala sekolah. Menurut Ibu Iin, memangnya apa yang membuat Ibu Iin sehingga Ibu Iin sering datang terlambat ke sekolah? Ya, begini Bu, saya datang terlambat ke sekolah itu bukan tanpa alasan ya Bu. Ya. Karena kan Ibu tahu, anak saya yang kedua sekarang sudah masuk TK.
Jadi sebelum datang ke sekolah, saya harus menyiapkannya terlebih dahulu, mengantarkannya di sekolah, baru saya datang ke sekolah. Itulah yang membuat saya sering terlambat. Padahal saya sudah mengabarkan terlebih dahulu, hari ini Pak saya mau terlambat jamnya. Jadi saya ingin terlambat dan harus mengantarkan saya terlebih dahulu. Oh, jadi begitu ya masalahnya. Jadi menurut Ibu Iin, apakah melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah tadi sampaikan? Apakah memang Ibu Iin rasa itu melanggar kedisiplinan atau bagaimana? Memang ya Bu, saya sadar saya sudah melanggar disiplin karena saya sering terlambat akhir-akhir ini. Betul sekali Bu. Jadi kalau datang terlambat ke sekolah, satu dua kali mungkin masih bisa ditolerir oleh kepala sekolah ya Bu ya. Kepala sekolah pasti masih memaklumi kalau masih dalam satu atau dua kali ya Bu ya. Kalau sudah lebih dari itu pasti kepala sekolah juga akan merasa Ibu Iin ini seperti mengabaikan tugas dan jawabnya di sekolah ya. Nah, apabila ada yang salah memang harus ditegur betul oleh kepala sekolah. Apalagi kita sebagai guru harusnya kita menjadi teladan murid-murid yang dia. Lalu apa yang kira-kira menjadi keresahan Ibu Iin? Begini Bu, saya sadar dan merasa kurang disiplin akhir ini karena masalah yang saya hadapi. Tapi yang juga menjadi keresahan hati saya adalah saya tidak enak kepada kepala sekolah yang menegur saya. Jadi saya tidak menerima Bu, kurang menerima karena saya anggap saya terlambat karena saya punya alasan. Jadi ketika ditegur jadi saya agak tidak enak gitu. Saya kurang merasa atau kurang dihargai oleh kepala sekolah karena ditegur. Karena seperti yang saya bilang tadi Bu, saya terlambat bukan tanpa alasan, tapi ada alasannya. Dan juga saya sudah izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Oh, jadi begitu ya Bu. Berarti karena Ibu Iin kurang disiplin, akibat sering datang terlambat, jadi Ibu Iin ditegur oleh kepala sekolahnya Ibu Iin, dan Ibu Iin merasa resah dengan teguran dari kepala sekolah karena kurang diterima juga alasannya ya Bu ya. Ya. Jadi menurut Ibu Iin, bagaimana sikap Ibu kalau dapat teguran dari kepala sekolah ini? Nah, setelah dipikir-pikir saat ini ya Bu, mungkin yang saya lakukan itu salah. Saya seharusnya kemarin saat ditegur itu saya terima saja Bu. Tetapi karena mungkin kemarin terbawa emosi, jadi saya kurang menerima teguran dari kepala sekolah. Sehingga saya menjadi bingung apa yang harus saya lakukan. Nah, Ibu Iin, kalau begitu kira-kira apa yang akan Ibu Iin lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu Iin saat ini? Ya, menurut saya akan segera meminta maaf kepada kepala sekolah Bu Liz, karena saya juga merasa resah. Jadi tindakan saya memang harus segera saya minta maaf kepada kepala sekolah atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Betul sekali ya Bu ya. Sebagai bawahan kita pun harus menghormati atasan kita ya Bu ya. Lalu kira-kira bagaimana Ibu akan memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu saat ini? Nah, justru itu Ibu Livia yang jadi keresahan, kebingungan saya selama ini. Bagaimana ya Bu, saya bisa disiplin tanpa mengabaikan anak saya? Jadi begini Bu, menurut Ibu, apakah kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Jadi tidak mengabaikan tugas tanggung jawab di sekolah, juga tidak mengabaikan anak-anak kita atau keluarga kita di rumah. Ini ya Bu, saya ini terbiasa bangun pagi saat datang ke sekolah, dan saya juga mempunyai seorang kakak yang kebetulan anaknya juga seumuran dengan anak
saya sudah masuk TK. Jadi saya mungkin bisa menitipkan anak saya, kakak saya untuk sama-sama diantarkan. Jadi saya pun datang ke sekolah tidak terlambat dan anak saya pun juga tidak abaikan, ada yang menjaganya. Ya, itu ide yang sangat bagus, Bu. Jadi solusi yang akan Ibu lakukan sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu alami saat ini ya, Bu ya. Namun saran saya nih, Bu ya, Ibu juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakak Ibu Iin, karena kakak Ibu Iin juga sudah secara tidak langsung membantu Ibu Iin menyelesaikan masalah itu. Jadi bisa apresiasinya bisa berupa barang atau apa, Bu, atau materi semampu Ibu Iin lah. Yang penting itu dari hati dan tidak menyinggung perasaan dari kakak Ibu Iin. Ya, benar sekali Bu Liv. Saya juga memikirkan hal yang sama ya, seperti yang Ibu lakukan, yang bicarakan tadi. Syukurlah sekarang saya sudah menjadi lega, karena jujur Bu, kemarin saya sempat takut salah langkah, karena ini sudah urusan dengan atasan kita, apalagi kepala sekolah, dan juga saya merasa saya sudah berbuat salah selama ini. Syukurnya kalau saya tidak berbicara dengan Bu Lydia, saya salah langkah dalam menghadapi permasalahan yang saya hadapi. Syukurlah ya, Bu ya. Bu Iin sekarang sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu Iin lakukan untuk menjalankan rencana Ibu Iin? Begini Bu, rencana saya seperti yang sudah saya katakan tadi, yang pertama saya akan segera, mungkin selesai pembicaraan ini saya akan segera melakukan atau meminta maaf kepada kepala sekolah atas sikap saya kemarin yang kurang menerima saat tegur, dan setelah itu untuk masalah kedisiplinan saya akan bangun pagi untuk mempersiapkan anak saya, kemudian saya titipkan ke kakak saya untuk sama-sama mengantarkan anaknya untuk sekolah dengan anak saya. Wah, luar biasa ide Ibu Iin sehat. Bagus sekali, Bu. Semoga Ibu Iin dapat segera menyelesaikan masalah Ibu Iin. Ibu Iin dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui dengan rasa bersalah ya, Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Lydia ya sudah mendengarkan keluh kesah saya saat ini dan sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, dan sekarang ini saya sudah merasa lega, dan semoga dari pengalaman ini saya akan menjadi guru yang lebih baik, menjadi teladan untuk murid-murid tidak datang terlambat lagi, dan itu bisa menjadi semua murid-murid kita pun termotivasi untuk tidak datang ke sekolah. Sekali lagi terima kasih Bu untuk waktunya. Saya pamit ke kelas dulu ya. Selamat siang. Sudah berbagi cerita dengan saya. Selamat siang. Oh ya, ya. Tadi saya lihat itu sudah selesai dengan proses coachingnya. Bagaimana prosesnya? Apa dia berjalan lancar atau ada gangguan? Puji Tuhan Pak, proses-proses tadi boleh berjalan dengan lancar. Ya, rasanya. Ya, Setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, pertanyaan yang ingin saya coba. Pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan pencapaian indikator yang diinginkan? jadi tadi selama proses coaching berlangsung, saya sudah melakukannya dengan sesuai dengan alur cerita, yaitu dengan pertama menanyakan tujuan, kedua mengidentifikasi skala, ketiga rencana aksi, dan yang terakhir menanyakan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oke, ini punya proses tadi jadi sudah menghasilkan proses coaching dengan sesuai dengan pola ceritanya. Jadi ada beberapa catatan ya Bu. Jadi pertama Bu sudah berhasil menyampaikan dan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan pada coaching,
Ya, sesuai yang saya catat ya. Kemudian ibu sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau mencari tindakan, ya, apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu berjalan dengan baik. Kemudian, ya, sesuai catatan saya, ibu juga sudah fokus terhadap coach, ya, yang artinya bahwa sudah ada kehadiran di sini atau sudah ada, sudah tercapai, kemudian sudah mendengarkan juga dengan aktif dan sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian sesuai dengan kata kunci juga yang sudah diberikan coaching. Ini pertanyaan selanjutnya Bu, ini yang saya mau tanyakan. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin menggali atau mendalami lagi tentang alutsista. Supaya kedepannya ketika saya akan melakukan coaching lagi, saya bisa melakukannya dengan lebih baik lagi dari coaching yang saat ini. Sangat luar biasa sekali. Kalau kita melakukan prosesnya pasti sangat luar biasa. Pasti hasilnya, ya, hasilnya akan sangat baik. Ya. Jadi terima kasih ya ini sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi, kemudian sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta, ya Bu. Jadi terima kasih ya Bu. Terima kasih sudah melakukan proses ini ya. Jadi mungkin Bu, saya akhiri sampai di sini perbincangan kita. Saya jawab kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga dapat melakukan proses yang kita dan banyak yang lebih baik lagi ya Bu. Amin. Selamat siang, Pak Leri. Selamat siang, Ibu. Selamat siang juga Ibu Lucia. Gimana nih Bu kabarnya? Puji Tuhan luar biasa hari ini Bu. Karena cuacanya cerah, saya pun suasana hatinya sangat cerah dalam melakukan aktivitas hari ini. Ya. Ibu Lucia bagaimana kabarnya juga Bu? Puji Tuhan, saya juga sehat Bu Iin. Jadi Bu, Bu Iin saat sekarang ini akan melakukan coaching ya Bu? Ya Bu, benar sekali. Oke, jadi sebelum Ibu Iin melakukan coaching, saya ingin berbincang sebentar ya Bu. Ada hal-hal yang ingin saya bicarakan Ya, baik Bu. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee, saya akan mengamatinya ya Bu, dan juga saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi akan saya lihat apakah coaching sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta atau belum ya Bu. Kemudian nantinya juga apakah Ibu Iin sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Saya juga akan melihatnya ya Bu ya. Dan saya juga nanti akan mendengarkan jawaban atau respon dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Iin akan sampaikan. Dan kemudian Bu, jangan lupa harus juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Yaitu diantaranya ada kemesraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi begitu ya Bu. Baik Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Bu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Iin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, baik Bu. Dalam proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti ya Bu ya. Nah kira-kira Bu, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu ingin sampaikan, mana yang kira-kira lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti pada saat coaching? Oke, baik Bu. Dari ketiga kompetensi itu,
yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan melalui proses coaching sebentar nanti, yaitu mendengarkan dengan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti, Bu. Oke, jadi ada 2 ya Bu, kalau saya Ya. tidak salah yang akan Ibu Iin kembangkan. Kira-kira Bu, dari kedua indikator itu yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira Bu, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu Iin capai? Oke, Bu. Indikator ketercapaian saat ini yaitu ketika proses coaching berlangsung, saya mengharapkan coach itu bisa menemukan langkah-langkah atau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Oke, baik ya Bu. Jadi ketercapaiannya ketika coach sudah menemukan solusi Iya. dari permasalahannya ya Bu. Oke, terima kasih Ibu Iin atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Liv. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga Pak Leri. Tidak Pak, kebetulan saya sudah mengajar dan ini sudah istirahat, sudah lowong. Saya minta waktu Ibu. Saya butuh sesuatu untuk kita yang saya alami tadi waktu Baik Pak Leri, apa yang mau Bapak ceritakan tentang pelaksanaan supervisi tadi yang dilaksanakan oleh pengawas? begini ya Bu. Jadi setelah saya supervisi dan pengawas di kelas, Ya. saya dipanggil dan saya mendapat aturan dari sekolah. Karena apa Bu? Kepala sekolah itu menerima laporan dari Pak Pengawas yang sudah melakukan sejak saya mengajar bahwa sekolah itu melakukan supervisi jadi keberatan karena saya tidak mengajar tanpa praktek dan tidak mengikuti alur pembelajaran seperti yang saya sudah buat. Jadi saya mengajar itu memanfaatkan sumber belajar lainnya. Saya mengajar kemudian diingatkan oleh Bapak bahwa saya menyampaikan bahwa kelas bilang bahwa saya tidak suka. Kemudian saya menyampaikan bahwa saya tetap akan mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teknik. Saya menyampaikan saya ada di dalam wajah Bapak Pengawas itu Kurang kenal gitu. Iya. Sebenarnya tersinggung tidak menyenangkan yang dia terima. Oke, kalau begitu Pak, kira-kira ini Pak, apa yang menyebabkan Pak Leri saat mengajar atau saat supervisi tadi tidak menggunakan buku teks dan tidak mengikuti alur pembelajaran yang seperti yang sudah Bapak buat? Saya sudah bisa selesai. Oke. Kalau materi sudah dikuasai kan saya tidak lagi mengajar sesuai alur. Jadi mana yang saya sudah kuasai bisa saya bisa lagi alur pembelajaran. Jadi pertanyaan saya saat ini, apa kelebihan dari Pak Leri saat Pak Leri tidak menggunakan buku teks lagi ketika mengajar di kelas? Pertama Bu, saya merasa lebih bebas. Karena kan materi saya sudah kuasai, saya merasa bebas. Saya merasa saya lebih kreatif, ya. Saya merasa saya lebih inovatif dalam saya menyampaikan setiap materi sesuai dengan implementasi dari Merdeka Belajar dan inovasi. Oke. Kemudian
Nah, kira-kira ya Pak, kalau boleh saya tahu, pada saat mengajar, Pak Leri menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Nah, kalau ini Bu, karena banyak saya lihat, apalagi sekarang lihat sudah menjadi satu kewajiban ada di satu sekolah. Kemudian saya buku atau dari media sosial yang menunjang, kemudian juga masuk tanpa, dan saya juga ada PowerPoint yang saya gunakan dan saya ingat ada artikel lain yang Wah, sangat luar biasa ya. Sangat banyak sumber-sumber belajar yang Pak Leri gunakan saat di supervisi tadi. Nah, sekarang menurut Pak Leri, apakah dengan menggunakan teks dalam pembelajaran, apakah itu menghambat eksplorasi dari para siswa-siswa saat ada dalam kelas? sebenarnya sih Bu, kalau saya pikir-pikir ya, itu tidak akan apa ya, menghambat. Apalagi Bu, kalau dia ambil sumber pembelajarannya dari berbagai macam teks kan, seperti tadi yang saya bilang ada yang malah itu Bu akan memperkaya referensi dari murid tersebut hingga dia bisa apa ya, bisa mengeksplor, materi yang dia dapat. Itu kan. So, Iya, benar sekali Pak Leri. Saya sangat setuju dengan Pak Leri. Semua bisa kita jadikan sumber belajar karena semakin banyak sumber belajar yang kita pakai, semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan untuk siswa-siswa kita itu akan semakin baik karena semakin baik karena siswa juga bisa bereksplorasi dengan sumber-sumber belajar tersebut. Nah, jadi sekarang apa rencana Pak Leri untuk menyelesaikan masalah yang Pak Leri hadapi saat ini? memang saya berpikir ya menyelesaikannya pertama mungkin saya akan kalau tahap pertama yang saya buat, saya menyampaikan permohonan maaf, kemudian untuk menyampaikan permohonan maaf karena telah membuat bapak pengawas itu kegiatan kecewa terhadap apa yang saya lakukan, dan saya ingin sekali bertemu langsung dengan saya akan sediakan waktu, akan langsung ketemu space dengan bapak pengawas sehingga Bu masalah ini tidak akan terjadi panjangan, tidak larut-larut. Saya ingin harus selesai, harus segera diselesaikan. Wah, luar biasa ya. Kan Bapak ingin bertemu langsung face to face dengan pengawas. Nah, saya mau bertanya, kira-kira ya Pak, apa yang akan Bapak sampaikan jika Bapak sudah bertemu atau menghadap kepada pengawas nanti? Dan kalau saya mengajar tidak buku teks ya, jadi pertama saya akan menyampaikan bahwa saya akan menggunakan ya, kembali buku teks, bukan menggunakan kembali, saya akan menggunakan buku teks dengan sumber-sumber yang lebih banyak lagi. Iya. Ya, kemudian saya tetap menambahkan itu juga ada sumber internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid itu dapat bereksplorasi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Itu yang merdeka itu, merdeka belajar supaya mereka dapat mengeksplorasi pembelajaran sehingga kita iya Bu, begitu kan akan tercipta suatu pembelajaran yang dan menyenangkan. Jadi tujuan saya dan ya saya akan ikut alur sesuai dengan pembelajaran Yang sudah dilakukan. Oke. Ya, sangat luar biasa ya rencana dari Pak Leri untuk menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan rencana itu dilakukan dan berhasil nantinya ya Pak. Oke. Berikut Pak, dari rencana yang sudah Bapak susun, kira-kira nih Pak, apa komitmen terhadap rencana yang Bapak akan lakukan nantinya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam sumber. Oke.
supaya dapat eksplorasi materi sehingga Bu, murid-murid dapat menjalankan yang namanya itu Merdeka Belajar. Saya akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Saya akan membantu mereka. Kemudian Bu, supaya tidak ada perusahaan, tidak ada perusahaan, akan saya serahkan semua pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, memang luar biasa ini rencana yang akan dijalankan oleh Pak Leri, dan saya sangat mendukung penuh pada rencana tindakan yang akan Bapak lakukan kepada kepala sekolah, kepada pengawas, dan mudah-mudahan semua rencana itu terlaksana sesuai dengan harapan dan berjalan dengan lancar. Amin ya Pak. Amin. Saya merasa lega pada saat ini Bu. Terima kasih atas waktunya yang sudah bisa jadi dengan saya mendengarkan permasalahan yang saya hadapi, sudah membantu saya juga mencarikan solusi, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan saya berharap ya saya dan Ibu ke depan bisa menjadi guru yang lebih baik, guru yang kreatif, guru terutama Bu, guru yang dilukai oleh murid-murid. Itu sih harapan saya Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya Pak, sama-sama. Selamat siang Bu, saya permisi. Ya, selamat siang Pak, semangat. Oke, mulai. 1, 2, 3, teng tong cek. Oke, Ibu In sudah selesai melakukan coaching. Sudah Bu, puji Tuhan sudah selesai sudah terlaksana dengan begitu baik. Luar biasa ya Bu, jadi sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Ya. Bu. Nah Bu, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Ibu. Jadi, Baik Bu. pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait ketercapaian indikator yang Ibu inginkan? Jadi tadi Bu Liv, selama proses coaching saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya menanyakan tujuan kepada coach, sudah mengidentifikasi permasalahan yang coach hadapi, rencana aksi dan tanggung jawabnya juga saya sudah buatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga menggali potensi yang ada pada coach untuk coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang coach hadapi. Ya, luar biasa sekali ya Ibu ini. Baik Bu, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching Puji Tuhan. sesuai dengan alur Tirta ya Bu, sesuai dengan pengamatan saya. Jadi di sini ada beberapa catatan. Ya Bu. Ibu sudah berhasil menyampaikan tujuan, mengidentifikasi masalah pada coach, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coach dalam menyelesaikan masalahnya, dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab agar rencana aksi yang dilakukan oleh coach berjalan dengan baik. Ibu juga sudah fokus terhadap coach, artinya Ibu sudah memiliki kehadiran penuh atau presence, sudah mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah diberikan oleh coach ya Bu. Oke Bu, selanjutnya saya ingin bertanya nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Iin kembangkan lagi setelah Ibu Iin melakukan proses coaching tadi? Tentunya ya Bu, yang proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya kompetensi yang 3 tadi, yaitu mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, saya juga Bu ingin mengembangkan atau mendalami alur Tirta lagi, supaya kedepannya saya bisa melakukan proses coaching sesuai dengan alur, dan proses coaching nanti bisa berjalan lebih baik lagi dari proses coaching sebelumnya Bu. Oke, luar biasa sekali. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu melakukan sesi tanya jawab ini ya Bu ya. Dan Ibu sudah melakukan observasi
melakukan proses coaching dengan alur tirta dengan baik ya Bu. Oke Bu, saya rasa perbincangan kita sampai saat ini ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Olivia, terima kasih.